Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Barokasana, nomor absen 2 dari kelas 8F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Salah satu faktor pengembangan agama dan kebudayaan di Indonesia adalah adanya jalur perdagangan yang melewati Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lainnya seperti agama dan kebudayaan. Cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Adapun jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu pernikahan, pendidikan, perdagangan, dakwah, dan kesenian. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Salah satu contoh bentuk interaksi budaya di Indonesia adalah Masjid Agung Demak yang berbentuk bangunan Hindu Jawa dengan atap bersusun 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan pintu masjid berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan jendela yang berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Jalur perdagangan dan pelayaran Asia menggambarkan bahwa hubungan antar bangsa pada masa Islam bukan sekedar untuk kegiatan perdagangan, melainkan juga untuk kepentingan politik, propaganda, dan ilmu pengetahuan. Pertumbuhan kota-kota pesisir. Pada masa perkembangan Islam, kota-kota yang tumbuh dengan pesat adalah kota-kota pesisir atau pinggir pantai. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat pada masa Islam terjadi karena adanya migrasi. Perpindahan penduduk dari luar negeri maupun ke luar negeri terjadi pada masa Islam. Pemanfaatan lahan. Pertumbuhan kota-kota di pesisir pantai mendorong terjadinya pergeseran pemanfaatan lahan yang semakin luas. Perumahan dan tempat usaha membutuhkan lahan untuk hunian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong manusia membuka hutan-hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan-lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat produksi. Migrasi. Migrasi yang terjadi pada masa Islam semakin banyak. Masyarakat dunia yang datang di Indonesia seperti Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi terus berkembang. Sebagai contoh, kegiatan pertanian. Semakin luas lahan pertanian yang dibuka pada masa perkembangan Islam. Kegiatan konsumsi. Perkembangan perdagangan dunia yang kian ramai menyebabkan semakin banyaknya barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kegiatan distribusi. Kegiatan ekspor impor barang-barang sudah menyentuh daerah Afrika dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari pedagang perantara di Laut Tengah, yang masa perkembangan Islam dikuasai oleh pedagang Islam. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Agama Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mampu baca tulis. Karena itu, seiring perkembangan jumlah penduduk beragama Islam, semakin luas pula pertumbuhan tempat-tempat pendidikan masyarakat. Semua umat Islam bebas belajar dimanapun dan kepada siapapun. Tidak ada perbedaan belajar untuk pejabat dan rakyat biasa. Karena itu, tumbuh berbagai pusat pendidikan. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Yang pertama, seni bangunan bercorak Islam. Masjid dan menara, contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Indrapuri, Pura Taman Ayun, Balai Kukul, Menara Kudus, dan Lawang Kembar Masjid Menara. Makam. Makam-makam di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri dibandingkan makam di daerah lain. Seni ukir. Untuk menghindari menggambar makhluk hidup, para seniman Islam mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Seni pertunjukan, contohnya permainan debus, seudati, dan wayang. Aksara dan seni sastra. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Dalam bidang karya sastra dikembangkan menjadi 3, yaitu hikayat, babat, dan suluk. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah, ataupun dongeng. Babat adalah cerita sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Sedangkan suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Yang kedua yaitu perkembangan kerajaan Islam di Indonesia.
Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri dari tahun 840 hingga 1292. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertama adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri dari tahun 1257 sampai 1950. Kerajaan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari tahun 1285 hingga 1521. Kerajaan ini terletak di pantai utara Sumatera, tepatnya di Aceh dekat Perlak, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka yang berdiri dari tahun 1396 hingga 1511. Pamisora adalah raja pertama Kerajaan Malaka. Ia memerintah pada tahun 1396 hingga 1414. Pamisora lebih dikenal dengan nama Iskandar Shah. Kerajaan Demak yang berdiri dari tahun 1500 hingga 1548. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1500 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri mulai dari tahun 1511 hingga 1904. Raja pertama dari Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhyad Shah. Ia memerintah pada tahun 1514 hingga 1528. Kesultanan Banten berdiri dari tahun 1526 sampai 1813. Raja pertama Kerajaan Islam Banten adalah Hasanuddin. Beliau memerintah sekitar tahun 1527 hingga 1570. Kerajaan Makassar yang berdiri dari tahun 1528 sampai 1670. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Letak Kerajaan Makassar sangat strategis pada jalur pelayaran Malaka ke Maluku. Oleh karena itu, kerajaan ini berkembang menjadi negara maritim. Kerajaan Mataram Islam yang berdiri dari tahun 1586 hingga 1755. Kerajaan Mataram Islam mulai berdiri ditandai pemindahan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram mulai tahun 1586 oleh Senopati. Raja pertamanya adalah Sutawijaya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.